Para peserta pembelajar, pada saat ini kita akan membahas satu topik, satu sesi dari 3 sesi yang akan kita selesaikan untuk pendalaman terhadap teologi dasar 1. Saya akan langsung share screen. Alur yang akan kita gunakan pada pembahasan kali ini dan kedua dan yang ketiga adalah kita akan menjawab kenapa sih topik yang kita pelajari ini penting, kenapa sih teologi itu penting. Setelah itu baru kita akan membahas apa itu teologi, lalu bagaimana kita berteologi. Dan pada pokok bahasan teologi dasar ini ada 4 topik, yaitu wahyu, iman, kitab suci, dan magisterium. Yang keempat topik ini dibagi menjadi 2, teologi dasar 1 dan teologi dasar 2. Masing-masing itu 3 kali pertemuan. Nah, sesi pertama pada kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup teologi. Kita akan mengenal apa itu teologi dan lalu nanti kita masuk dalam wahyu. Wahyu umum dan wahyu khusus. Sementara pertemuan kedua kita akan lebih memfokuskan kepada isi wahyu. Sebenarnya isinya itu apa? Dan yang ketiga itu adalah bicara secara khusus mengenai iman, Saudara. Nah, kalau kita ditanya, kenapa sih kita itu berteologi? Kenapa sih kita mempelajari wahyu, iman, kitab suci, dan magisterium? Jawaban pertama adalah bahwa ketika head kognitif pengetahuan kita ini lengkap, pengetahuan ini kita benar, itu akan membuat seseorang mempunyai persepsi dan cara berpikir yang benar. Dan kita tahu bahwa cara berpikir yang benar akan mempengaruhi yang namanya heart, batin. Batinnya menjadi lebih tenang, maka perlu orang terus-menerus belajar mengembangkan pengetahuan agar batinnya menjadi lebih tenang. Dan orang yang batinnya lebih tenang, itu hence akan beraktivitas melakukan keterampilan, akan melakukan kegiatan-kegiatan real. Nah, di dalam kacamata iman, Yakobus mengatakan, iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, kalau orang memang tidak mempunyai pengetahuan apa-apa mengenai hal itu, lalu batinnya juga tidak terasah, bagaimana dia harus melakukan tindakan iman? Kan itu tidak mungkin. Lalu alasan yang kedua adalah kita bisa menikmati kehidupan kekal di dunia ini. Kendati di dunia kita sudah bisa merasakan, mengalami kehidupan kekal, seperti yang didoakan di dalam doa Bapa kami. Di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi kalau kita bicara mengenai kehidupan kekal, itu bukan hanya dan terbatas pada kehidupan setelah kematian. Karena iman kita, karena wahyu yang kita terima dari Tuhan melalui Yesus Kristus yang nanti akan kita pelajari, kita bisa menikmati kehidupan kekal di dunia, walaupun itu belum sempurna. Dan itu menunjukkan, saudara, bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual, bukan hanya makhluk biologis dan makhluk sosial, tapi makhluk spiritual. Manusia sebagai makhluk sosial sebenarnya bisa kita tangkap dari sebuah peristiwa yang diceritakan di dalam kitab suci, yaitu ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun. Kita tahu ada 3 jenis pencobaan, dan jenis pencobaan pertama itu adalah ketika Yesus diminta untuk mengubah batu menjadi roti, itu mau menunjukkan manusia sebagai makhluk biologis. Pencobaan kedua ketika Yesus diminta untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah ke bawah, itu sebenarnya manusia sebagai makhluk sosial, gengsi, kekuasaan, dan seterusnya. Dan pencobaan yang ketiga, ketika Yesus diminta menyembah iblis, itu menunjukkan manusia sebagai makhluk spiritual. Dan Yesus pada pencobaan yang ketiga mengatakan, hanya Tuhan Allah yang harus disembah. Inilah, saudara, ketika kita memperhatikan dimensi kemanusiaan kita sebagai makhluk biologis, makhluk sosial, dan makhluk spiritual secara seimbang, maka kita akan mampu menikmati kehidupan kekal di dunia ini. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita belajar teologi dasar, wahyu, kitab suci, iman, magisterium?
Ya supaya kita bisa menjadi orang Katolik. Nah, bisa menjadi orang Katolik. Ada yang mengatakan ditambahkan orang Katolik sejati. Orang Katolik sejati itu orang yang bagaimana sih? Orang yang mempunyai identitas seperti digunakan untuk tema APP tahun ini, yaitu identitasnya semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Itulah orang Katolik seperti itu. Ya, saudara. Nah, sekarang kita akan bertanya, apa itu teologi? Teologi itu dari dua kata, bahasa Yunani theos dan logos. Theos itu Tuhan, logos itu ilmu atau pengetahuan. Jadi kalau kita bicara mengenai teologi, itu sebenarnya kita bicara tentang pengetahuan mengenai Allah. Pengetahuan tentang Allah. Ini berbeda dengan bicara dengan Tuhan. Kalau teologi itu berbicara tentang Tuhan, tapi kalau berbicara dengan Tuhan itu namanya doa. Nah, tetapi di dalam doa pun terjadi sebenarnya proses berteologi. Tapi yang akan kita bicarakan pada saat ini lebih kita bicara dari sisi pengetahuan, sisi informasi, sisi ilmu, yang semoga dengan kita mendapatkan tambahan, pendalaman, pengetahuan mengenai Tuhan, hati kita menjadi lebih damai, lebih tenang, dan kita bisa bertindak sesuai dengan harapan yang Tuhan harapkan. Nah, jadi teologi itu bisa dikatakan sebagai sebuah refleksi iman. Pengalaman akan Allah. Jadi seseorang mempunyai pengalaman, direfleksikan, dari pengalaman itu dia sampai kepada sebuah kesadaran dan keyakinan ini karya Allah. Allah berkarya di dalam pengalaman ini. Nah, refleksi mengenai Allah itulah teologi. Allah yang mewahyukan diri, memberikan dirinya kepada manusia. Nah, ini nanti akan kita bahas bagaimana apa itu wahyu. Jadi rumusan ini masih rumusan standar yang mungkin kalau agak susah dipahami, nggak usah khawatir, karena nanti pelan-pelan kita akan sampai kepada pemahaman refleksi iman, pewahyuan Allah menyatakan dirinya melalui peristiwa-peristiwa atau kejadian. Oke, ini juga berteologi. Gambar ini saya yakin saudara tidak asing, yaitu kembalinya si anak hilang. Di situ ada seorang ayah memeluk anaknya, tangannya sudah renta, sudah tua, ayah yang sudah lemah, lalu anaknya yang datang berlutut dengan baju compang-camping, sangat kuru, sangat kotor. Sementara di sampingnya ada berdiri satu orang laki-laki yang gagah dengan tongkat. Itu adalah kakak dari anak yang hilang, yang bungsu, yang kembali ini. Ini adalah anak sulung yang berdiri ini. Dengan mempunyai reaksi yang berbeda kalau kita baca di dalam Injil. Ini sebenarnya refleksi teologi melalui sebuah tulisan. Kembalinya si anak hilang. Ini adalah lukisan Rembrandt, Harmenson van Rijn. Seorang pelukis hebat yang sangat terkenal, yang merefleksikan sebuah kasih Allah seperti kasih seorang bapa yang luar biasa. Dia. Jadi Allah direfleksikan sebagai bapa. Anak hilang itu kembali, itu sebuah pertobatan. Dan kalau kita lihat pertobatan si anak hilang, kembalinya si anak hilang ini bukan terjadi karena usaha si anak hilang, tapi karena apa? Karena sebuah pengalaman ketika anaknya dulu pernah mengalami kasih sayang bersama bapaknya. Dan di tempat dia di pengasingan itu, dia kehabisan uang, dia bekerja kepada seseorang dan harus memberi makan. Karena lapar, dia pun makan seperti makanan yang dimakan babi itu. Pada saat itulah dia sadar bahwa hidup jauh dari Bapa itu sangat menderita. Nah, anak sulung justru yang pada kisah ini Rembrandt merefleksikan malah hilang. Mengapa? Karena ketika adiknya kembali dan ayahnya itu membuat pesta untuk adiknya, si anak sulung ini bertanya kepada ayahnya, "Ayah, saya sudah lama ikut dengan ayah. Tidak pernah sekali-kali pun saya melanggar perintah ayah, tapi saya belum pernah memotong anak kambing untuk pesta pora bersama dengan teman-temannya. Sementara sekarang
anakmu yang hilang, yang sudah menghabiskan hartamu, sekarang kembali dan engkau membuat pesta pora. Saudara, anak sulung ini justru dinyatakan hilang. Mengapa? Karena walaupun dia dekat dengan bapaknya, tetapi dia tidak merasakan bahagia. Dia ada rasa iri. Dia memperlakukan dirinya sebagai pekerja terhadap ayahnya. Nah, silakan Anda refleksikan, Anda bisa baca di Lukas 15, 11-31. Nah, berteologi, setiap pengalaman atau peristiwa yang direfleksikan dalam kerangka apa kehendak Allah. Artinya begini ya, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara mempunyai pengalaman, lalu Anda bertanya, apa kehendak Allah di dalam peristiwa ini? Sebenarnya Anda sudah berteologi. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam peristiwa ini, dan Anda mencari jawabannya, itu Anda sebenarnya sudah berteologi. Jadi berteologi itu adalah mencari kehendak Allah, sampai saya menemukan tek. Nah, tetapi di dalam proses saya mencari kehendak Allah dan saya bisa menemukan itu sebenarnya bukan usaha saya. Artinya bukan karena perjuangan saya, tapi karena memang Allah dengan bantuan, nanti akan kita bahas, akal budi hati nurani, menyentuh hati kita sehingga kita bisa menemukan itu. Itulah. Nah, sumber untuk pedoman membantu kita berteologi yang benar tentu adalah Alkitab yang ada deuterokanonikanya. Dua dokumen atau dokumen-dokumen resmi gereja, ensiklik, dekret, ada katekismus, dan buku-buku rohani yang diterbitkan oleh penerbit Katolik. Di situ ada nihil obstat, ada imprimaturnya. Oke. Nah, kalau Anda memperhatikan gambar di depan ini, kira-kira gambar mana tangan nomor satu atau tangan nomor dua tangan Allah itu? Ya, tangan nomor satu. Allah mau menggapai tangan manusia. Tetapi lihat bahwa itu pun tidak tergapai. Tangan manusia tidak bisa digapai. Dan nanti ini yang bisa menyatukan tangan Allah dengan tangan manusia adalah Yesus. Dengan gambar ini saya ingin menunjukkan bahwa inisiatif mendekati manusia itu adalah Allah. Inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu adalah Allah. Inisiatif untuk menemukan manusia itu adalah Allah. Ini yang tadi Saudara Wahyu. Jadi kalau di dalam kembalinya si anak hilang, lukisan Rembrandt ini, di sini jelas Wahyu dalam arti bahwa Allah merindukan untuk tinggal bersama dengan anaknya yang hilang ini. Kerinduan Allah yang begitu besar itu akhirnya membuat si anak tersentuh. Nah itu, hatinya tersentuh, nuraninya tersentuh. Jadi di sini inisiatif dari Allah. Allah menghendaki manusia dekat dan tinggal dengan dirinya. Nah, kenapa Allah mewahyukan dirinya? Ini sebuah pertanyaan, kenapa sih Allah memberikan dirinya? Nah, kalau kita lihat dari kisah perjanjian lama, ini adalah kisah Adam dan Hawa melanggar perintah Allah di Taman Eden dengan memakan buah terlarang. Dan pada saat itu, setelah itu Allah mengusir Adam dan Hawa. Nah, apa pewahyuannya di sini dalam peristiwa ini, saudara? Dalam peristiwa ini, walaupun si Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden, tetapi Allah tetap melindungi mereka berdua sehingga mereka selamat. Bahkan mereka diberikan pakaian untuk melindungi dirinya. Jadi Allah mewahyukan diri kepada manusia itu karena Allah mencintai manusia. Ini adalah gambar yang kedua. Setelah Adam dan Hawa itu keluar dari Taman Eden, dia mempunyai anak Kain dan Habil. Kain dan Habil, Kain itu profesinya sebagai apa? Petani, Habil sebagai gembala, dia beternak. Tetapi si Kain ini merasa iri kepada si Habil. Lalu terjadi peristiwa di mana Kain dibunuh oleh Habil. Dan Habil ini melarikan diri, tapi Allah pun juga melindungi si Habil. Karena tidak ada satu orang pun yang akan membunuh dia. Bahkan dikatakan siapapun yang membunuh si Habil akan mendapatkan hukuman berlipat-lipat. Artinya kendati manusia jatuh di dalam dosa, Allah tetap mencintai. Kenapa Allah mewahyukan diri?
karena Allah mencintai manusia. Kenapa sih? Nah ini, orang menyembah ini kan peristiwa penyembahan berhala. Ketika orang Israel bersama dengan dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, terjadi penyembahan berhala. Kenapa menyembah berhala? Karena manusia itu mengalami kesendirian, merasa ditinggalkan, lalu dia mencari Tuhan dan dia membangun anak domba yang lalu disembah. Tapi dari peristiwa ini yang terjadi adalah setelah Musa turun dari Gunung Sinai membawa loh batu yang isinya 10 perintah Allah, di situ Allah memberikan apa? Memberikan panduan bagaimana supaya manusia hidup bahagia dengan 10 perintah Allah itu. Dan yang berikutnya adalah yang memperkuat cinta kasih Allah, God is love. Alasan Allah mewahyukan diri kepada manusia karena Allah itu adalah cinta. Terdorong oleh kasihnya kepada manusia, Allah berkenan menyatakan dirinya kepada kita manusia. Nah, ini adalah manusia hidup kekal dalam Yohanes 17, di mana Yesus mendoakan para muridnya. Dan ini terjadi sebelum Yesus mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Ini adalah cinta bagaimana Yesus mencintai manusia, mencintai umatnya, mencintai manusia yang sudah diberikan oleh Allah kepada Yesus. Dan di situ Yesus mengatakan, sudah menyatakan apapun mengenai Allah kepada manusia sehingga manusia mengenal Allah. Karena dengan manusia mengenal Allah, sebenarnya manusia bisa bertahan di dalam penderitaan ini. Nah, apa itu wahyu, saudara? Wahyu adalah Allah menyapa manusia, Allah menjaga manusia, Allah melindungi manusia melalui ciptaannya. Jadi melalui ciptaan-ciptaan Allah, Allah itu sebenarnya menyapa manusia, Allah menjaga manusia, Allah melindungi manusia. Ini wahyu umum. Nah, ini sebenarnya wahyu khusus. Allah menyatakan siapa dirinya melalui Yesus Kristus, melalui sejarah di Israel, melalui Yesus Kristus dan diteruskan oleh gereja. Inilah wahyu. Yang sebelah kanan itu wahyu khusus. Kalau Allah menyatakan dirinya menjaga manusia, melindungi manusia melalui ciptaannya, itu disebut wahyu umum. Kalau wahyu khusus, Allah menyatakan siapa dirinya melalui sejarah Israel, melalui Yesus Kristus, pemenuhan wahyu dan diteruskan oleh gereja. Nah, ini wahyu umum. Anda tahu wangsit ya. Wangsit itu adalah pesan amanat gaib. Dan itu biasanya menjadi petunjuk, ilham, tuntunan dari Tuhan yang Maha Esa. Dan biasanya yang menerima wangsit adalah mereka yang orang-orang yang memang sudah menyiapkan dirinya dengan dekat dengan Tuhan. Jadi tidak sembarangan orang. Orang tertentu saja yang telah tekun menjalankan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, menjalankan laku prihatin, maka Tuhan menunjukkan memberikan kehendaknya. Maka kalau kita ini juga dalam masa prapaskah ini menjadi penting ketika kita berpuasa, berpantang, supaya kita lebih peka dengan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan juga bisa ditangkap oleh manusia melalui peristiwa-peristiwa alam. Ada peristiwa tsunami, gempa bumi, peristiwa banjir. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini bisa direfleksikan dan kita bisa menangkap apa kehendak Allah melalui peristiwa seperti ini. Saya bisa contohkan ketika tsunami di Aceh, itu refleksi yang sangat mendalam dari hampir semua orang. Itu adalah sampai pada sebuah penemuan berikut ini. Jadi tsunami itu menyadarkan orang-orang supaya apa? Perpecahan di Aceh, GAM, waktu itu ada gerakan separatis GAM Aceh itu lalu melakukan apa? Persatuan, bergabung lagi dengan Indonesia. Dan keluarga-keluarga semakin kuat, semakin kokoh. Nah, seperti itu ya, saudara. Nah, banjir misalkan, banjir seperti yang terjadi, itu sebenarnya Allah menghendaki apa? Banyak orang mengatakan supaya manusia bertobat. Dan ini bencana non-alam, COVID. Ini juga orang berefleksi, Allah
menyampaikan sesuatu melalui COVID ini, supaya manusia lebih menghargai kehidupan, manusia tidak sombong dengan alam, dan seterusnya. Nah, tahap Tuhan juga bicara melalui mimpi. Kita bisa lihat di dalam kitab suci, Yusuf itu adalah orang yang dipilih Allah. Selalu Allah mengatakan sesuatu kepada Yusuf melalui mimpi. Baik di perjanjian lama, Yusuf anak Yakub, maupun Yusuf suami Maria, Tuhan bicara melalui mimpi. Nah, ini Musa. Musa melihat Allah, mendengar suara Allah melalui peristiwa ada semak-semak berapi tapi tidak terbakar. Itu. Nah, ini Nabi Nuh. Nabi Nuh pun juga menangkap suara Allah di dalam sebuah peristiwa cahaya, yang di dalam suara itu Allah mengendaki Nuh membuat bahtera karena akan turun hujan 40 hari 40 malam. Jadi ini Musa mengetahui kehendak Allah bahwa Allah akan memberikan keturunan kepadanya yang sesuai dengan keinginan rencana Allah untuk menjadi bangsa yang besar. Ini Abraham melihat dari banyaknya bintang-bintang di langit. Dan yang sebelah kanan itu Abraham mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan Ishak. Itu juga dari penglihatan, dari suara. Jadi ini sebuah pengalaman personal yang direfleksikan, diyakini itu adalah kehendak Allah. Jadi Allah mewahyukan dirinya melalui peristiwa-peristiwa alam. Ini adalah peristiwa Ayub. Allah berbicara kepada manusia, kepada Ayub itu melalui peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Kehilangan anaknya meninggal, hartanya habis, bahkan dari sakit. Dari peristiwa negatif penderitaan ini, Ayub menyadari dirinya sebagai manusia yang harus menerima penderitaan. Dia mengatakan, kalau saya mau menerima sesuatu yang baik dari Allah, kenapa saya harus menerima yang buruk, dia katakan begitu. Nah, jadi saudara, yang dimaksud wahyu umum itu adalah Allah menyatakan kehendaknya melalui karya ciptaannya. Bisa melalui alam semesta, bisa melalui hati nurani, dan ini sifatnya personal. Maka bisa melalui peristiwa yang memesona, fasinosum, seperti tadi Abraham melihat bintang di langit, tapi juga bisa tremendum seperti Ayub. Melalui alam dan hati nurani, ya, kita masih bisa mengenal Allah walaupun samar-samar, terbatas, dan gak utuh. Nah, ini pun juga si Saulus mengetahui Yesus berbicara itu melalui cahaya. Dan hanya Pak Saulus yang mengalami, teman-teman yang lain tidak. Nah, ini adalah refleksinya Thomas Aquinas, bahwa melalui akal budi manusia bisa sampai kepada kehendak Allah. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya wahyu umum itu adalah inisiatif dari Allah dan sifatnya personal tapi berdampak sosial. Dan wahyu itu selalu baik walaupun dalam bentuk peristiwa yang negatif, penderitaan gitu ya. Dan waktunya sekarang dan di sini terjadinya, saat ini dialami oleh seseorang. Dan biasanya yang mengalami, orang yang mengetahui itu ya orang yang memang saleh, orang yang prihatin, terpilih, yang tahu bahwa pewahyuan itu dari Allah, orangnya peka. Dan itu adalah kalau orang yang mendapatkan pewahyuan itu menjadi perpanjangan tangan supaya menyampaikan kepada orang lain, maka haruslah bersikap rendah hati. Nah, silahkan kalau ada yang sharing, yang mau sharing atau bertanya, itu saja yang bisa saya sharingkan untuk pertemuan pertama, dan untuk berikutnya akan kita bahas tentang isi wahyu. Terima kasih.